Baik, dalam video kali ini kita akan membuat detail pada kedua kabinet. Sebelumnya, kita hide dulu ruangannya dengan cara menekan H pada keyboard untuk hide. Kita akan memodal detail pada kabinet ini terlebih dahulu. Kita buat segmen baru untuk bagian yang ini. Kemudian, extrude face berikut mendekati dinding. Extrude face berikut juga dan sesuaikan dengan referensi. Lalu, extrude face ini ke dalam. Untuk membuat lacinya, kita akan membuat segmen baru di sini. Di sini. Dan di sini. Seperti yang pernah dilakukan pada video sebelumnya, kita akan duplikat dan pisahkan face ini dan extrude sebesar 0.955. Lakukan hal yang sama untuk membuat laci-laci berikutnya. Untuk memberi sedikit jarak antar laci, kita geser face ini sedikit saja. Hapus face-face berikut dan majukan sedikit face-face ini. Untuk membuat pintu laci, kita akan membuat dua segmen baru pada objek ini dan sesuaikan dengan referensi. Duplikat face ini, lalu pisahkan. Sesuaikan posisi dan panjangnya dengan referensi. Extrude face-nya sebesar 0.02. Tambahkan dua segmen dan scale segmennya. Tambahkan dua segmen baru dan scale segmennya pada sumbu Z. Untuk membuat laci berikutnya, kita akan duplikat saja dan menyesuaikan dengan referensi. Selanjutnya, kita akan membuat lubang untuk wastafelnya. Buat sebuah cube dan sesuaikan dengan referensi. Tambahkan boolean modifier pada objek berikut, dan jadikan cube tadi sebagai objek boolean-nya. Fungsi dari boolean modifier ini untuk melubangi objek dengan objek lain. Agar lubangnya terlihat, kita perlu mengubah tampilan cube-nya terlebih dahulu. Pergi ke objek properties. Scroll ke bawah. Pada tab viewport display, pilih display as-nya sebagai wire. Tambahkan boolean modifier juga pada objek berikut. Selanjutnya, kita akan membuat detail pada kabinet atas. Buat segmen baru untuk pintunya. Duplikat face-nya dan pisahkan. Kita akan memanfaatkan banyak segmen. Tambahkan 9 segmen secara vertikal dan 4 segmen secara horizontal. Tambahkan 3 segmen lagi pada bagian ini dan scale pada sumbu Z. Dengan vertex select mode, kita pilih vertex berikut. Scale vertex-nya pada sumbu Z. Untuk membuat bentuknya timbul, pilih edge berikut dan geser ke depan. Untuk membuat bagian yang lain, kita akan hapus face berikut dan tambahkan array modifier. Fungsi dari array modifier sendiri adalah untuk memperbanyak jumlah objek, dan objek-objek tersebut akan terus meniru perubahan
objek asli. Kita nolkan jarak sumbu X dan set jarak pada sumbu Z min 1. Set count-nya ke 5. Tambahkan lagi array modifier-nya. Kita nolkan lagi sumbu X-nya. Dan set jarak pada sumbu Y min 1.006. Agar lebarnya pas mengikuti bentuk kabinet, taruh 3D cursor pada edge ini. Dan set transform pivot point-nya ke 3D cursor, agar titik tumpu berada pada 3D cursor. Pilih keseluruhan objek, lalu scale pada sumbu Y dan sesuaikan dengan referensi. Kita majukan objeknya sedikit, lalu untuk menambah ketebalan, kita extrude edge berikut ke arah belakang. Kembalikan transform pivot point ke median point, lalu kita akan membuat lubang untuk ventilasi pada kabinet. Pilih objeknya, kita geser saja edge berikut mengikuti referensinya. Pilih face ini dan insert face lalu sesuaikan. Extrude sedikit face-nya ke atas. Munculkan ruangannya kembali dengan cara menekan Alt-H pada keyboard untuk unhide. Pada video selanjutnya, kita akan membuat bangku tangga, post table, dan gorden.